Di sebuah desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, terletak sebuah tempat yang dikenal dengan nama Kampung Ular. Sebuah kampung yang memiliki hubungan unik dengan ular-ular yang hidup di sana. Sebuah tempat di mana manusia dan makhluk bersisik itu hidup berdampingan dengan damai, menjaga keseimbangan alam. Namun, ada lebih dari sekadar cerita biasa di balik kehidupan mereka. Ada misteri yang sudah lama terpendam di dalam hutan. Dahulu, Kampung Ular didirikan oleh seorang dukun besar bernama Pak Nurdin. Seorang lelaki yang dihormati di seluruh daerah karena kemampuannya berkomunikasi dengan alam dan makhluk-makhluk gaib. Suatu hari, ketika Pak Nurdin sedang melakukan ritual di tengah hutan lebat, ia bertemu dengan seekor ular raksasa yang besar. Tubuhnya melilit pohon tua yang sangat besar. Ular itu memandang Pak Nurdin dengan mata merah yang menyala, seolah bisa menembus jiwa. Ular itu berbicara, suaranya bergetar di udara. Aku adalah sang penjaga hutan. Aku akan memberi kekuatan dan perlindungan jika kau bersedia menjaga keseimbangan alam. Sebagai imbalannya, aku memberikan keberuntungan dan perlindungan kepada keturunanmu. Pak Nurdin terdiam, meresapi kata-kata ular itu. Kemudian, ia mengangguk penuh hormat. Pak Nurdin serius, berjanji, wahai penjaga hutan, aku akan menjaga hutan ini, dan seluruh kampungku akan menghormati keberadaanmu. Suara hutan kembali hidup, dan ular itu perlahan menghilang, meninggalkan Pak Nurdin dengan tugas yang besar. Bertahun-tahun berlalu, dan apa yang dimulai sebagai sebuah janji, kini menjadi tradisi. Kampung Ular berkembang dengan cara yang unik. Setiap keluarga di kampung ini memiliki hubungan yang erat dengan ular. Mereka tidak hanya memelihara ular, tetapi juga menjaga keberadaan mereka sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pada suatu hari, seorang pemuda bernama Arif, seorang jurnalis muda dari kota, mendengar kisah tentang Kampung Ular, penuh rasa ingin tahu dan skeptis. Ia memutuskan untuk mengunjungi kampung tersebut, ingin membuktikan apakah kisah itu benar atau sekadar mitos. Arif tiba di kampung itu dan disambut dengan pemandangan yang aneh. Baginya rumah-rumah yang dihiasi ular-ular peliharaan. Ada yang berkeliling di halaman, ada pula yang melingkari pohon atau bersembunyi di bawah bangku. Penduduk kampung tampak biasa saja, tak tampak ketakutan sedikit pun. Selamat datang, Arif, inilah rumah kami. Jangan khawatir, ular-ular ini tidak akan menyakitimu. Mereka adalah penjaga kami. Arif terkejut, berbicara pelan, apakah ular itu jinak? Pak Ismail tersenyum, meyakinkan dia peliharaan kami. Sejak zaman Pak Nurdin, kami selalu menjaga ular-ular ini. Mereka adalah bagian dari kami. Mereka menjaga kami, dan kami menjaga mereka. Arif melirik ke arah ular yang bergerak dengan perlahan. Malam itu, Arif merasa gelisah. Suara desisan ular terus terdengar, dan ia terbangun, merasa ada yang mengamati. Di tengah keheningan malam, ia melihat ular piton besar itu melingkar di dekat tempat tidurnya. Namun, anehnya, ular itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, ia merasa dilindungi, seperti ada sesuatu yang menjaga dirinya. Arif terkejut. Di tengah kegelapan malam, ia mulai mengerti. Di kampung ular, ular bukanlah makhluk yang harus ditakuti. Mereka adalah penjaga, pelindung, dan bagian dari kehidupan yang saling bergantung. Ular-ular itu menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Menjaga kampung ini dari segala bahaya yang mungkin datang. Pada pagi harinya, Arif duduk bersama Pak Ismail dan penduduk kampung lainnya. Ia merenung, menyadari bahwa hidup mereka bukan hanya tentang keberuntungan, tetapi tentang keharmonisan dengan alam, tentang saling menghormati antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Saya mengerti sekarang, ular-ular ini bukan hanya simbol keberuntungan, mereka adalah pelindung. Mereka menjaga kampung ini tetap seimbang. Itulah filosofi kami, Arif, selama kami menjaga hutan, menjaga ular, dan menjaga alam, semuanya akan selaras. Jika kita merusaknya, maka kami juga yang akan menanggung akibatnya. Setelah beberapa hari di kampung itu, Arif kembali ke kota dengan cerita yang berbeda. Ia menulis tentang Kampung Ular, sebuah tempat yang mengajarkan tentang kehidupan berdampingan dengan alam. Kisah itu menjadi legenda yang menyebar jauh di luar sana, mengingatkan kita semua tentang pentingnya menjaga keseimbangan dengan dunia sekitar. Dan begitulah, Kampung Ular tetap menjadi tempat penuh misteri, tempat di mana ular bukanlah makhluk yang harus ditakuti, melainkan teman yang mengajarkan kita untuk hidup dalam harmoni dengan alam.